Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah. Ya, ini pertanyaannya dari Hubsel Center tadi tentang apa itu siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab, intinya itu dari peristiwa Fitnatul Kubro itu. Artinya kan tadi mengatakan bahwa ada sahabat dan anak sahabat. Apakah ada nas yang sore ditarik tentang siapa-siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ini anak ada data ya. Ini salah satunya saja ya, salah satunya karena kan memang ini semua orang, Gus. Saya sampaikan dulu, semua orang menginginkan untuk ini, menginginkan untuk mengkudeta, bahasanya mengkudeta Utsman. Tapi yang menjadi ini pelaku utama atau eksekutornya itu ada beberapa ya. Salah satunya ini salah satunya adalah ini bisa kita dapatkan di dalam Tarikh Ibnul Athir ya, lagi-lagi di Ibnul Athir, ini Tarikh Umdah ya. Ibnul Athir. Nah, di sini Gus, salah satunya ada beberapa nama dan semuanya adalah sahabat Nabi. Ada di sini qala Abdullah bin Abbas bin Abi Rabi'ah dakhaltu ala Utsman fa akhadha yadi fa asma'ani kalamu man ala babihi. Faminhum man yaqulu ma tantadhiruna bihi wa minhum man yaqul unzuru asa an yuraji'u qala fa bainama nahnu waqifuna id marra Talhah faqala aina ibnu Udais. Ada Talha, ada ibnu Udais, faqama ilaihi fanajahu thumma raja'a ibnu Udais wa qala li ashabihi la tatruku ahadan yadkhulu ala Utsman wa la yakhruju min indihi. Faqala li Utsman, ini perhatikan nih Gus. Faqala li Utsman hadza ma amara bihi Talhah. Allahumma kfini Talha fa innahu hamila alayya haula wa anabbahum alayya. Wallahi inni la arju ay yakuna minha safaran wa ay yusfika damah. Jadi eksekutornya ada beberapa nama yang muncul di bait ini ya, di paragraf ini. Ada Abdurrahman bin Udais, kemudian ada Talhah bin Ubaidillah, dan tentu saja beberapa nama ya. Di mana itu di halaman sebelumnya atau nah ini ada beberapa nama di sini Gus. Fa'akhadha Muhammad bin Abu Bakar di sini lihyatahu wa qala qad ahzaqallahu ya na'thal. Faqala lastu bi na'thalin walakinni Utsman wa amirul mu'minin wa kanu yulaqabuna bi Utsman. Faqala Muhammad ma aghna anka Muawiyah wa fulan wa fulan.
فقال عثمان يا ابن أخي فما كان أبوك ليقبض عليها فقال محمد لو أراك أبي تعمل هذه الأعمال أنكرها عليك والذي أريد بك أشد من قبضي عليها فقال عثمان أستنصر الله عليك واستعين به فتركه وخرج وكيل بل طعن جبينه بمشقة كان في يدي والأول أصح. Nah, jadi salah satunya juga adalah Muhammad bin Abu Bakar dan beberapa orang juga. Baik, banyak sekali nih tipis-tipis tulisannya kecil-kecil Gus. Izin Gus, saya tambahkan sedikit Ustadz. Ya, Iya. Monggo. yang menarik dalam diskusi tentang fitnatul kubra ini sosok maaf tadi saya salah sebut Abdullah bin Sabah. Nah, ini Nah. kan menarik ini manuver yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah sebagai salah satu penyebab fitnatul kubra. Pertanyaan saya, adakah jejak kaitan antara Abdullah bin Sabah dengan ibunda Aisyah? Baik. Itu Ustaz. Nah, terkait Abdullah bin Sabah itu sebenarnya merupakan tokoh yang fiktif ya. Kita bisa menduga kuat itu tokoh fiktif karena kenapa? Karena hampir semua riwayat yang membahas tentang Abdullah bin Sabah itu jalurnya adalah dari Umar bin Saif At-Tamimi, yang mana beliau merupakan seorang yang matruk dan kadzab, pendusta ya. Dan seorang nasibi, pendusta, dan tentu saja riwayatnya tidak akan kita terima ya. Apalagi masa sahabat Nabi kalah sama Abdullah bin Sabah ya. Nah, saya sampai sekarang belum menemukan riwayat yang sahih tentang Abdullah bin Sabah itu dia anaknya siapa. Kemudian riwayatnya sampai sekarang belum saya temukan ya. Umar bin Saif At-Tamimi itu yang diduga kuat adalah pembuat sosok Abdullah bin Sabah, dan masih banyak lagi beberapa sahabat yang ditampilkan atau direka-reka oleh Umar bin Saif At-Tamimi. Artinya tokoh fiktif itu Ustaz ya. Ya, Tokoh fiktif tokoh dan fiktif. khobarnya akad gitu. Bukan ahad, tidak ada yang sahih Gus. Karena semua riwayat tentang Abdullah bin Sabah yang ada jalurnya itu adalah sumbernya semua dari Umar bin Saif At-Tamimi. Dan sudah saya buatkan video lama sekali sudah bahwa rawi ini betul-betul bermasalah dan seorang nasibi tidak layak kita ikuti perkataannya. Bisa diterima Pak Samsul? Itu tokoh Ya, fiktif. satu lagi Ustaz, terima kasih banyak informasinya. Memang sudah jadi perdebatan memang ini sosok Abdullah bin Sabah, tetapi dalam literatur sejarah memang selalu muncul nama itu. Pertanyaan saya selanjutnya, Ustadz Ibnu, kalau kita lihat kontradiktif sikapnya Aisyah, apakah sikapnya itu karena kejengkelannya terhadap Khalifah Ali yang sudah dibaiat, atau bagaimana ini sebenarnya ceritanya Ustaz? Ada pepatah Arab, waman yusyabih abahu famau balang. Anak kalau mirip bapak biasanya kacau. Ya, oke, kita sapa dulu ya Ustaz Zawiyah. Makasih, lanjut Gus Ipul, lanjut. Oke, tentang tokoh siapa Abdullah bin Sabah ini. Ini sering ya dibahkan oleh Ustadz nasional kita ya. Sering mengaitkan antara Syiah dengan Abdullah bin Sabah ini. Mungkin Ustadz Zawiyah bisa disampaikan itu. Untuk Abdullah bin Sabah itu ada sudah
risalah doktorah yang dibuat, saya lupa itu guru, dan belum membacanya juga, tapi belum membaca secara tuntas gitu. Nah, tapi beliau kajiannya khusus tentang sosok Abdullah bin Saba, dan beliau mencakup keberadaan wujud Abdullah bin Saba itu. Oke, itu. Saya tertarik kembali ke awal mengenai meninggalnya atau terbunuhnya terbunbunnya Utsman bin Affan. Nah, di sini guru ada kitab, ini masyhur sekali kitab ini, namanya As-Siratul Halabiyah bi Siratil Aminil Ma'mun, atau disebut dengan Insanul Uyun, karangan Ali bin Bahauddin Al-Halabi. Ini di sini sangat komprehensif dijelaskan sebab-sebab kenapa Utsman itu dibunbun oleh para sahabat. Dan sepertinya yang distatementkan oleh Ustadz Ibnu, bahwa yang terlibat pembunbunan Utsman ini itu banyak sekali daripada sahabat, dan bisa dikatakan mereka itu kubarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar tuh, yang terlibat tuh. Nah, ini saya bukakan ya. Ini kalau diterjemahkan, ini bagian ini guru, ini bisa jadi risalah kecil nih. Wa sababu hadhil fitnah annahum naqamu alaihi umuran. Ini saya baca loncat-loncat aja ya. Nanti insya Allah kalau ada waktu nanti saya terjemahkan dan saya bagi-bagi gratis aja. Karena berlembar-lembar guru. Dan sebab fitnah besar, ya kan, terbunbunnya Utsman bin Affan ini, annahum naqamu alaihi umuran. Mereka menyerang Utsman itu karena banyak hal. Jadi ini konflik kompleks sekali gitu. Nah, Utsman bin Affan ini kompleks sekali. Kenapa terbunbun itu? Di antaranya minha azluhu li akabiris sahabah mimman walahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man awsa Umar radhiyallahu taala bi ayyabqa ala wilayatihi wa huwa Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu minal Basrah. Di antara sebab kenapa mereka menyerang Utsman bin Affan sehingga sampai terbunbun, itu pertama, Utsman ini melengsarkan akabirus sahabah, sahabat-sahabat yang besar yang ditunjuk oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, dan juga diantaranya yang diwasiatkan oleh Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, supaya mereka tetap pada posisinya, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Diantaranya itu Abu Musa al-Ash'ari itu yang ditugaskan di Al-Basrah untuk memimpin kota Basrah. Nah, Umar itu meminta bahwa dia tetap berada di posisinya. Siapa tadi? Abu Musa al-Ash'ari. Fa'azalahu Utsman wa wala ibnu khalihi ya kan, Abdullah ibni Amir mahallahu. Dan setelah dilengserkan Abu Musa al-Ash'ari yang diwasiatkan oleh Umar untuk jangan pernah dilengserkan, itu malah diganti oleh Utsman dengan anak bibinya, ya kan, anak pamannya dari pihak ibu, yang bernama Abdullah bin Amir, menggantikan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian Utsman juga melengsarkan Amr bin al-As di Mesir, diganti dengan Ibnu Sarah.
Kemudian wa azal al-Mughirah ibnu Syu'bah anil Kufah. Dia juga melengsarkan Al-Mughirah ibnu Syu'bah yang ada di Kufah. Juga melengsarkan Abdullah bin Mas'ud, ya kan, yang wa ashkhasahu ilal Madinah, ya kan, mengembalikannya guru ya, wa ashkhasahu. Ya. Intinya seperti itulah. Ibnu Mas'ud juga dilengsarkan, kemudian Utsman juga melengsarkan Sa'ad bin Abil Waqqas di Kufah. Kemudian wawala akhahu li ummihi Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Setelah Sa'ad bin Abi Waqqas dilengsarkan, yang ditunjuk untuk menggantikan posisinya di Kufah itu adalah saudaranya li ummihi, saudara ibunya, yaitu Al-Walid ibnu Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi ini KKN-nya kan sudah kerasaan nih, ya kan, terlihat sekali nih KKN-nya. Kalau bilang ini enggak, kalau ini bukan nepotisme apalagi disebut, ya kan, wallahu alam, kecuali ada bahasa yang lain. Assalamualaikum sahabat Istabir. Udah pada subscribe belum? Subscribe lah.